Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes 20. Yesus menampakkan diri. Ini kisah tentang apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Ya, di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan dia tidak langsung naik ke sorga. Kenapa dia nggak naik ke sorga langsung? Ya, karena ternyata ini, saudara, Tuhan Yesus mau mendatangi orang-orang tertentu, ya, secara personal. Yesus menampakkan diri, sebetulnya bacaan kita ini dari awal sampai akhir ya, satu perikop. Tapi nanti kita akan baca bagian-bagian yang memang jadi poin kita. Yang luar biasa, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada orang-orang yang memang spesial, ya. Spesial ini mungkin kita berpikir orang-orang yang spesial di mata atau di hati Tuhan Yesus adalah orang-orang yang punya pengalaman rohani mungkin, atau orang-orang yang melayani mungkin. Tapi nanti kita lihat siapa saja orang-orang yang Tuhan Yesus datangi secara personal untuk menampakkan dirinya. Saudara, waktu seseorang menampakkan diri, ya, itu kan menunjukkan mutlak bahwa dia hadir, betul? Kalau saudara telepon seseorang, saudara bicara sih, ya. Tapi kan biasanya saudara nggak ada dekat dengan orang itu. Kan aneh juga ya, kita hadap-hadapan tapi ngomongin lewat telepon, kan nggak mungkin. Kalau kita telepon itu kan jarak jauh, kita bisa dengar suaranya tapi kehadirannya nggak terlalu kita rasakan. Tapi waktu kita bertemu muka dengan muka, kita bisa melihat. Waktu saudara hadir, menampakkan diri, orang merasakan kehadiran saudara, betul? Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia bangkit dari kematiannya. Kenapa dia menampakkan diri sama orang-orang ini? Saya pikir sebelumnya Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit, ya, untuk membuktikan sama orang-orang nih, gue udah bangkit nih, ya, kubur sudah kosong, tidak ada lagi, dan orang bilang kan, oh dia dicuri, mayatnya dicuri, ada banyak kontroversial. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia bangkit, mayatnya tidak dicuri. Tapi ternyata waktu saya merenungkan ini, saudara, ada satu hal yang lebih dalam ya, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang tertentu setelah dia bangkit. Karena dia mau memberi penghiburan buat orang-orang terdekatnya. Betapa Tuhan Yesus itu sangat personal. Dia hadir, dia menampakkan diri. Nah, kepada siapa saja dia menampakkan diri. Nah, ini yang unik juga, yang membuat hati saya tuh makin terenyuh, makin terkagum-kagum, makin terpesona sama kasihnya Tuhan Yesus. Kita akan lihat tiga orang yang Tuhan datangi untuk menampakkan diri secara personal. Dia bukan hanya mau membuktikan bahwa dia bangkit dan hidup, tapi dia mau mendatangi orang-orang ini yang sedang terguncang. Ya, yang pertama kita mau baca dari Yohanes 20 ayat 15 sampai 16. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Semoga saudara bisa lihat ya, kita baca sama-sama ya. Dari judulnya, 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Renungkan kenapa spesifik Maria Magdalena? Kenapa enggak Petrus atau Yohanes? Ini kitab ini yang nulis Yohanes ya. Tapi kenapa Maria Magdalena? Nah, ini yang unik. Kenapa unik? Karena yang pertama, di konteks masa itu, wanita itu adalah golongan yang tidak masuk hitungan, ya. Wanita itu nggak masuk hitungan. Jadi
kesaksiannya, pokoknya apapun yang jadi pemikiran dia. Ya mungkin kalau zaman Kartini itu masa gelap ya, belum terbit terangnya. Jadi wanita itu yang gak bakal didengar, gak penting keberadaannya, dan sangat-sangat kelasnya di bawah gitu ya. Yang kedua, Maria Magdalena ini punya latar belakang kehidupan yang gelap. Tuhan Yesus mengusir 7 demons kalau bahasa Inggris ya, 7 jenis setan dari dalam dirinya. Menandakan betapa hidupnya dulu sangat dikuasai oleh kuasa gelap. Ya, hidup yang sangat-sangat jauh dari Tuhan. Tapi dia mendapat anugerah dan dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Ini latar belakang yang kita tahu dari Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena juga adalah orang yang polos. Dia bukan golongan murid-murid yang sering dengar ya, Tuhan Yesus sering ngajarin, Tuhan Yesus sebetulnya sering mengajarkan murid-muridnya bahwa nanti hari ketiga ya, aku akan mati tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Dia sering ajarin murid-muridnya itu. Tapi Maria Magdalena ini bukan bagian dari itu. Jadi dia sebetulnya polos, dia nggak tahu apa-apa. Makanya kalau saudara baca dari ayat 15, 16 dan sekitarnya itu, pertanyaan-pertanyaan dia tuh polos nih ya, seperti yang di ayat 15. Tuhan, kalau Tuhan mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, aku ambil mayatnya. Kalau dipikir-pikir, ini pasti Maria nih kuat juga ya, atau mungkin dia sangat emosional. Karena gimana caranya dia mengangkat badan jenazah seseorang, jenazah itu kan berat saudara ya. Tapi dia saking emosionalnya merasa kehilangan, dia bilang di mana mayatnya Yesus, aku mau ambil. Nah ini menunjukkan bahwa Maria nih polos gitu ya, bukan dari yang sering mendengarkan pengajaran-pengajaran. Lalu uniknya lagi, Tuhan Yesus awalnya dia bilang, ibu, mengapa engkau menangis? Maria nggak sadar, dia nggak tahu itu Yesus. Tapi begitu Tuhan Yesus panggil dia, Maria. Maria berpaling dan berkata, Maria mengenali gurunya. Rabuni dia bilang. Ya. Ini kita lihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada yang terlupakan. Maria ini adalah golongan orang yang mungkin gak masuk dalam hitungan masyarakat kita. Maria adalah golongan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang gak diperhatikan, unseen, unnoticed. Maria Magdalena. Saya gak tahu kondisi saudara sekalian yang ada di sini hari ini. Mungkin saudara merasa saudara unseen, saudara nggak dilihat orang. Mungkin saudara merasa saudara unnoticed, orang nggak ada yang perhatikan saudara. Mungkin saudara merasa bahwa orang nggak ada yang peduli sama saudara. Mungkin saudara merasa bahwa orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal siapa saudara, dan nggak ada yang mau tahu, nggak ada yang mau kenal sama saudara. Tapi hari ini saya berdoa melalui khotbah ini, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saudara. Dia mau bilang bahwa dia nggak pernah melupakan kita. Dia nggak pernah melewatkan kita. Dia nggak pernah meminggirkan kita. Yesus mengenal kita. Saya baca quotes dari Charles Spurgeon ini. Jesus can preach a perfect sermon in one word. Kira-kira saudara tahu nggak one wordnya itu apa? Yesus itu bisa mengkhotbahkan sebuah khotbah yang sempurna hanya dalam satu kata. Apa kata itu saudara? Bingung ya? Karena saudara pasti nggak ada yang nyangka. Satu kata itu adalah nama saudara. Seperti halnya Maria Magdalena, langsung mengubah segalanya. Langsung mengubah keadaan, langsung mengubah hati Maria. Maria Magdalena mendapat privilege, mendapat kehormatan. Untuk dia orang pertama yang mendapati kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia mendapat privilege pertama, orang yang mendengarkan pesan. Dia dapat privilege pertama menjadi messenger pertama tentang kebangkitan Yesus. Wow, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memperhatikan kita semua bukan berdasarkan apa yang kita lakukan.
Ini yang penting juga. Yesus itu mengganti label yang dunia berikan dengan identitas sejati sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa. Dunia itu memberi kita label dengan atau berdasarkan apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan. Contoh, oh dia pemarah, berarti kan karena kita orangnya sering marah-marah, ya enggak? Oh dia pemalas, oh berarti mungkin karena kita sering enggak lakukan banyak hal. Banyak label-label lain yang mungkin saudara terima. Dan saudara anggap itu tanpa sadar sebagai identitas saudara. Tapi seperti halnya Yesus datang kepada Maria Magdalena dan memulihkan identitasnya. Dia datang personally sama saudara hari ini. Dan mengingatkan bahwa engkau adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena apa yang kau lakukan. Dan identitas sejati ini adalah identitas yang tidak bisa diambil atau direbut oleh siapapun. Kondisi, situasi mungkin bisa buruk. Saudara bisa gagal. Kita bisa gagal. Kita buat salah, mungkin jatuh dalam dosa. Banyak kesalahan, banyak kegagalan yang mungkin kita lakukan. Tapi itu tidak mengubah status kita sebagai anak Allah. Selama kita datang bertobat dan menerima anugerahnya. Amin. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita lihat Yohanes 20 ayat 19 dan 22. Kita lihat ya, baca sama-sama, semoga bisa terlihat. Ayat 19, 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Konteksnya saudara, waktu itu murid-murid ketakutan. Peristiwa kematian Yesus bahkan sampai kebangkitannya itu peristiwa yang sangat kontroversial. Dan pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus sangat ketakutan. Karena mereka orang-orang yang dikejar, mereka orang-orang yang dicari. Ini nih pengikutnya Yesus. Takut saudara. Nah Yesus menampakkan diri kepada yang ketakutan. Murid-murid yang ketakutan itu adalah kita. Yang sering kali, walaupun kita sering dengar pengajaran Yesus, kita mengalami Yesus mungkin, tapi kita masih bisa takut, kita masih bisa khawatir. Nah apa yang Tuhan Yesus berikan untuk mengusir ketakutan kita? Tuhan Yesus memberi damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, itu melenyapkan ketakutan. Walaupun masalahmu mungkin masih tambah, bukannya selesai, bukannya tambah baik, malah tambah runyam. Damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita bukan sembarang damai sejahtera, tidak seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Tenang, kalem, gak ada masalah, gak ada gangguan. Kalau saudara punya mindset damai sejahtera itu seperti itu, kita perlu bertobat. Karena mana pernah kita bisa tenang kalem mungkin sehari 2 hari. Tapi ini yang Tuhan Yesus berikan, damai sejahtera bagimu artinya Yesus sendiri hadir dalam hidup kita. Karena damai sejahtera yang sejati itu adalah Yesus sendiri. Damai sejahtera itu adalah sebuah pribadi yang punya nama dan namanya Yesus. Yang terakhir, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah ini yang terkenal kan? Yuk kita baca Yohanes 20 ayat 25 dan 27. 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia,
ya Tuhanku dan Allahku. Thomas adalah kita. Kita udah tahu kan dari kecil Tuhan Yesus mati buat kita. Tuhan Yesus menebus kita. Tapi berapa sering dalam hidup kita, gak usah ukur seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 1 hari aja, berapa sering kita gak percaya sama Tuhan. Berapa sering kita khawatir sama Tuhan. Thomas adalah kita. Yang merasa perlu bukti dulu, buktikan Tuhan. Minta tanda Tuhan. Buktikan kalau memang iya. Makanya Tuhan Yesus bilang sama Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yang unik ini, Yesus menampakkan diri kepada yang tidak percaya. Dan dia memberi kepastian dengan menyerahkan nyawanya. Seolah-olah Tuhan Yesus bilang, apalagi bukti yang bisa kita terima bahwa dia mengasihi kita. Waktu saudara membutuhkan kepastian, lihat luka-lukanya Yesus. Itulah bukti kasihnya. Luka-luka Yesus itulah bukti pengorbanannya. Luka-luka Yesus itulah bukti kemenangannya. Dan luka-luka Yesus itu pula bukti kebangkitannya. Yang dia anugerahkan buat saudara dan saya. Kalau saudara merasa gak pasti, gak yakin dengan keberadaan saudara, dengan kasih Tuhan dalam hidup saudara, lihat lukanya Yesus. Dan ingat kisah ini. Kita semua adalah Maria Magdalena yang mungkin terlupakan, terpinggirkan, teraniaya, terzolimi, apapun kondisi saudara. Kita semua adalah murid-murid Yesus yang ketakutan. Dan kita semua adalah Thomas yang tidak percaya, sekalipun dia sering bergaul dengan Tuhan Yesus. Hari ini Yesus menampakkan dirinya kepada saudara untuk menyatakan bahwa kehadirannya nyata dalam hidup saudara. Kehadiran Yesus itu nyata dalam situasi saudara, apapun situasinya saat ini. Mungkin engkau lagi bingung dengan situasi, kita gak bisa mengendalikan situasi. Tapi satu hal, Yesus hadir menampakkan diri untuk situasi saudara. Amin. Untuk penyakit saudara, dia menampakkan diri hari ini.